Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan hari ini di mana harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi terbarunya meskipun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ezarido Ibnu Tama selaku Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ezar. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Ezar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Ezar, hari ini tampaknya harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Ezar, dan tadi sempat menembus ke level intraday tertingginya di 7594.547. Namun di 30 menit jelang penutupan atau memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis Anda? Ya, memang ya dari sesi 1 memang ISG mencapai all-time high yang baru right off the gate. So that's something that investors need to take into account. Soalnya ada kemungkinan uptrend ini itu tidak bisa dipertahankan for the long term. I don't think that new all-time high akan terjadi before the end of this year, to be honest. Baik, Anda melihat posisi harga saham gabungan seperti apa Pak Ezar? Apakah posisinya sudah jenuh beli sehingga penguatannya yang posisinya lebih berkurang ini masih merupakan pergerakan pola yang wajar untuk ISG? Kemungkinan kurang wajar ya, soalnya kita liatin dari price to earnings dari ISG mulai mencapaikan an unstable premium. Jadi kemungkinan ISG itu nggak terlalu let's just say terlalu worth its value or overvalued at the moment. If we look at it fundamentally, ada kemungkinan ini ISG dipicu karena ada menteri investasi baru dengan Rosan dan ada political shake-up juga. Jadi ceritanya Indonesia sebenarnya didorong dengan politik. Secara fundamentalnya perusahaan kemungkinan kurang bagus ya. Soalnya kinerja dari sisi consumer purchasing power dan juga dari kemungkinan dari investment juga memang kurang menarik. So I think the political side is the thing that's making a lot more people interested in ESG right now. Baik, artinya masih dibayangi oleh situasi politik di dalam negeri. Tapi secara teknikal bagaimana Anda melihat ruang lanjutan untuk pergerakan dari ISG? Apakah jangka pendek ini akan lebih cenderung tertekan, penguatannya lebih ke arah terbatas mulai dari hari ini? Dari sisi teknikal, memang ISG itu membentuk long term uptrend channel, dan uptrend channel ini sudah mencapaikan trendline resistance. Jadi dari sisi teknikal seharusnya ada reversal, harus ada bearish reversal saat ini. Arahnya akan kemana Pak Ezar, support dan resistennya mungkin? Oke, resistance-nya itu all-time high yang tadi di sekitar 7.590. Yeah. Dan support yang saya akan beri adalah 7.250, and that's a psychological support. Oke, 7.250 itu sampai kapan Pak? Dan bagaimana juga target dari Anda sampai dengan akhir tahun? Kemungkinan ke supportnya di sekitar akhir September. I think that if we look at the trend for ESG, seharusnya dalam sideways trend dulu sebelum turun. That continue downward trend. Baik, tapi dari sisi resistennya Pak, target sampai dengan akhir tahun, karena banyak juga sejumlah sekuritas analis menargetkan ISG akan tembus di 7.800-an. Dari pandangan Anda seperti apa? Pandangannya NH Korindo adalah ISG akan mencapaikan 7.600 di akhir tahun. We're not very optimistic it will reach 7,800 by the end of the year.
Ya. Or kalau memang akan mencapaikan 7.800, ISG itu tidak akan sustain that for very long. Baik. Pak Ezar, hari ini juga cukup menarik, Pak. Saham-saham big cap tampaknya hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penguatan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat dari sisi kapitalisasi yang dimiliki begitu. BBRI hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, ditutup menguat di atas 3%, Pak Ezar, di mana di penutupan sesi kedua ini BBRI sudah bergerak atau ditutup di 5.100-an dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level tertingginya masih cukup jauh di 6.400-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI dengan ditutup di 5.100 di sesi kedua hari ini? Menurut saya sih BBRI harus buy on weakness saja. BRI harus buy on weakness di sekitar support 4.830. Itu support terdekat. Yeah. Yang aman. Terus target price-nya seharusnya di sekitar 5.600. Itu targetnya. Oke. Jadi buy on weakness. Habis itu seharusnya rebound ke 5. Cukup lebar, Pak, supportnya di 4.830, target price Anda ke 5.600. 5.600 ini sampai dengan akhir tahun atau untuk beberapa bulan ke depan saja, Pak Ezar? Sampai akhir tahun. Oke, sampai dengan akhir tahun. Artinya tidak ada potensi untuk ke level tertinggi kembali di 6.000-an atau memang range-nya cukup jauh untuk dikejar oleh BBRI sampai sejauh ini? Kalau kita lihatin dari secara fundamental juga dan itu juga trickle down to technical, BRI is the most volatile, mainly because it's the most risky. Soalnya mayoritas loan-nya mereka itu agresif banget kasihin loan ke UMKM pas pandemi sama post pandemi juga, tapi mereka mulai lebih, let's say, restrictive for UMKM. Soalnya non-performing loan-nya dari UMKM itu sangat tinggi. It's double that of the standard loans dari consumer dan juga corporate loans juga. So I think that BRI price actually reflects their performance, yaitu high risk tapi juga high reward juga. Oke, penutupan hari ini di 5.100 pemirsa dengan target price sampai dengan akhir tahun di 5.600. Sementara posisi level tertinggi di sebelumnya ada di 6.000-an, masih cukup sulit untuk BBRI. Kemudian BBCA, Pak Ezar, hari ini BBCA penguatannya tipis-tipis saja, bahkan di penutupan sesi kedua cenderung flat, tapi intraday-nya hari ini sudah menembus di level 10.500. Jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, pembalikan arah BBCA pasca koreksi dalam lebih kencang ini. Analisis Anda untuk BBCA pasca menyentuh ke level tertinggi intraday-nya, Pak Ezar? Memang BBCA untuk long term trend-nya adalah bullish. Tapi tadi BBCA memang mencapaikan long term uptrend channel resistance-nya. Jadi memang wajar untuk tidak bisa bertahan di atas itu. Dan balik lagi ke view-nya kita terhadap ISG. Ini bullish run yang kita lihat beberapa hari ini, memang it's not very equal, as in mungkin retail, banyak retail itu lagi garapin, lagi excited for this new bull run yang ISG, tapi it doesn't trickle down to some of the untuk trickle down ke emiten-emiten lain. Itu memang disproportionately ke high market cap, dan BBCA itu memang it's one of the blue chips yang memang kalau saya bisa bilang really reflects the market sentiment. Soalnya memang saat ini ada euforia, tapi euforianya itu cuman ya intraday di sesi satu awal-awal, habis itu mulai turun lagi. And I think that's BBCA is a reflection of that juga. Jadi ada kemungkinan BBCA sama ISG akan koreksi besok. Oke, rekomendasinya Pak untuk BBCA singkat saja Pak Ezar. Untuk BBCA, saya itu memang rekomendasiin untuk buy on weakness di sekitar 10.150. Oke, dengan target price terdekat di berapa? Saya merasa BBCA bisa break its all time high again. Mungkin koreksinya itu jangka pendek.
bisa ke 10.700. Baik, sebelum kita update posisi penutupan, saya mau ke properti terlebih dahulu. Singkat saja untuk properti ada Pani, hari ini tampaknya menjadi penopang di sektor ini. Kinerja hari ini rilis positif, kemudian juga melakukan aksi korporasi. 5.900 intraday hari ini di 6.000. Rekomendasi Anda selanjutnya untuk Pani, Pak Ezar? Pani itu sangat volatile dan sudah membentuk ya dekat ke all time high-nya. Ya. Saya rekomendasi untuk buy on weakness saja di sekitar 5.375. Oke. Dan targetnya bisa kembali ke 5.900. Jadi saya itu nggak terlalu confident bisa bertahan di atas 5.900. Oke, analisis untuk Pani, salah satu saham yang menopang dari sektor properti hari ini. Intraday hari ini sempat menguat di atas 9% dan sempat menyentuh di level 6.000-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ezar, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat grafis saham pilihan berikut ini. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari grup Prayogo Pangestu ada PTRO direkomendasikan buy pemirsa. Di supportnya 8.400, resistennya hingga 9.400. Sampilan kedua ada Cuan, masih dari grup yang sama, juga direkomendasikan buy. 7.475 supportnya, resistennya hingga ke 8.850. Dari konsumer ada ICBP, juga direkomendasikan buy. 11.050 supportnya, resisten hingga ke 12.000. Dan Mika juga direkomendasikan buy 2890 hingga 3190. PTRO, Cuan dan ICBP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ezar, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke PTRO. Buy di level berapa dan pertimbangan dari sisi teknikal, kenapa PTRO masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Saya rekomendasiin buy untuk PTRO di harga saat ini, dan saya itu rekomendasiin PTRO mainly because PTRO baru-baru ini memang dalam sideways channel trend, dan ini memang menjadi salah satu opportunities mungkin untuk koleksiin PTRO dalam harga yang nggak terlalu volatile. Kemarin-kemarin memang PTRO sangat volatile, sekarang very predictable to see and to capture some recurring gains inside that sideways trend. Baik, buy di level berapa Pak dengan penutupan 8.800 hari ini? Beli di 8.800 sampai 8.750. Oke, 8.800 penutupan hari ini sampai ke 8.750 untuk posisi buy dari PTRO. Penutupan hari ini di 8.800, sementara target price tadi hingga ke 9.400, masih cukup lebar. Selanjutnya Cuan Pak, buy di level berapa direkomendasikan? Saya rekomendasikan Cuan untuk buy di level harga closing hari ini 8.100 dan 7.925. Jadi there is a wide entry level there. Dan saya itu memang merekomendasiin Cuan soalnya memang it's the same fate of PTRO, yaitu dalam sideways trend, dan memang it's a good time to buy soalnya saya itu merasa ada banyak entusiasme, kalau kita lihatin dari transactional value, memang transactional value untuk buy baru-baru di pekan ini memang diakumulasiin. Tapi memang very silently. So Cuan is very interesting aja untuk dibeli. Oke, dengan target price tadi cukup lebar pemirsa di 8.850, penutupan hari ini masih di 8.100 dan direkomendasikan masuk di level penutupan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari konsumer, ada ICBP Pak. Resisten Anda ke 12.000, buy di level berapa untuk ICBP? Untuk ICBP, buy di harga saat ini di 11.450 sampai 11.350.
There is a wide entry level there. Soalnya ICBP memang di dalam uptrend yang lumayan kuat. Memang ICBP dan saya merasa ICBP akan melanjutkan that trend. ICBP belum mencapaikan uptrend channel resistance. So I think there is a good chance that ICBP akan melanjutkan that uptrend in the near future. Oke, di Juni 2024, akhir dari bulan sebelumnya ICBP sempat tertekan ke 97, kemudian Juli dan Agustus mengalami penguatan signifikan sudah ke 11.450. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Ezar untuk Mika. Anda juga rekomendasikan buy, resisten hingga ke 3190. Ya, Mika saya liatin mungkin kalau kita lihatin sekarang itu memang dalam sideways trend lagi, tapi yang menarik untuk Mika itu Mika membentuk a major continuation pattern, pennant pattern. Jadi harapannya dan analisanya kita adalah Mika akan melanjutkan uptrend. Jadi uptrend tersebut mungkin itu kenapa entry levelnya itu di harga saat ini ya 3.030. Jadi every one of my recommendations memang bagus, layak untuk dibeli saat ini. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PTRO, Cuan, ICBP, dan Mika. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel. Pak Ezar, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif yang baru saja masuk. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Ezar, kita lanjutkan. Ada Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Pak Ezar menanyakan ISAT, Pak. Sudah ambil posisi di 10.975. Apakah boleh tambah posisi tidak menjelang aksi stock split yang akan dilakukan oleh emiten ini? Jadi kalau saya lihat dari ISAT baru saja mencapaikan its major symmetrical triangle resistance, dan ada kemungkinan ada bearish reversal ke trendline supportnya lagi, karena saat ini ISAT itu membentukkan symmetrical triangle. Ada kemungkinan ISAT akan kembali ke support di 10.450 dan 10.525. Jadi ada kemungkinan akan melanjutkan downtrend lagi. Lebih baik untuk menunggu dulu. Oke, baik. Kemudian ada Bapak Anggiat Butar-Butar, saya akan coba cek. Ya, Pak Anggiat Butar-Butar, ACES Pak. S Hardware baru berganti nama ini, sudah beli di 780, nyangkut karena posisi saat ini melemah di 730%, 730. Analisis Anda untuk ACES? Memang ACES udah ganti ke aspirasi hidup Indonesia. Sudah mencapaikan supportnya di sekitar 715 dan baru stabil di support itu. Tapi kalau kita lihatin dari secara volume untuk their net sell volume itu lebih banyak daripada net buy. Dan kalau kita lihatin dari Maret tahun ini memang dalam downtrend yang cukup kuat. Jadi saya rekomendasi untuk sell saja ACES. Oke, ruang penurunan lebih dalam, potensi loss-nya akan lebih besar, maka direkomendasikan sell saja di posisi saat ini. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Adia Channel. Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto, Pak, support dan resisten terdekat 2180, melemah di 1,80% di penutupan sesi kedua hari ini. Untuk auto, memang auto baru breakout dari downtrend resistance-nya, jadi ada potensi untuk reversal. Nah, reversal ini saat ini dalam lagi membentukkan semacam pennant pattern lah, atau flag pattern, dan saya merasa auto akan melanjutkan uptrend tersebut. Jadi saya rekomendasi auto untuk buy. Oke, di hold bagi yang sudah ambil posisi? Mungkin bisa mulai koleksi setelah udah breakout dari resistance 2250, jadi di 2280 saja. Oke, Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan BRMS hari ini sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Direkomendasikan masuk tidak Pak untuk BRMS?
Kalau kita lihatin dari long term trend, BRMS itu membentukkan head and shoulders pattern. Ya. Jadi sudah membentuk the left shoulder, the head, sekarang membentukin right shoulder, dan saya merasa akan melanjut uptrendnya, kemungkinan ke resistance berikut yaitu 175. Jadi untuk long term, saya sangat bullish untuk BRMS. Bisa beli di harga saat ini 161. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Ezar menanyakan saham JKON, Pak, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Apakah boleh buy tidak untuk JKON? Untuk JKON memang baru-baru ini, soalnya saya rekomendasi nggak cuma berdasarkan kalau ada fluctuation in the price, tapi juga dari liquidity juga. Kalau kita liatin baru-baru ini memang ada liquidity, tapi kalau kita liatin historically, setelah ada liquidity yang sangat tinggi, biasanya barang sahamnya JKON itu di-dump ke market dan melanjutkan bearish trend. Jadi saya itu merasa JKON itu terlalu unstable untuk dipegang untuk long term. Jadi saya itu rekomendasi untuk jangan beli JKON. Resikonya cukup tinggi begitu ya, Pak? Ya. Baik, kemudian ada Dito dari Sidoarjo menanyakan properti CTRA sudah ambil di 13.20, penutupan hari ini 13.25, tadi sempat ke 13.40. Analisisnya untuk CTRA singkat saja, Pak, support dan resisten. Mungkin bisa soalnya memang bullish dengan CTRA, udah bentukin panic pattern dan udah breakout, bisa beli di 1325 sampai 1335. Saya merasa ya bisa lanjut uptrendnya ke sekitar 1425. Jadi itu resistance dari reference sebelumnya, dari uptrend sebelumnya. Habis itu supportnya bisa di 1260. Oke, kita ke Medan ini. Bapak Mahmudin Siregar, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan BBCA, tadi pun juga sempat kita review sebenarnya. Tapi kondisinya agak berbeda ini Pak Ezar. Kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Mahmudin karena sudah ambil posisinya jauh di bawah di 8.471. Hari ini all time high di 10.500. Apakah masih bisa di hold? Take profit di level berapa direkomendasikan untuk BBCA? Untuk BBCA, seperti yang saya bilang tadi di segmen awal ya, soalnya BBCA itu blue chip yang long term akan melanjutkan uptrend. BBCA fundamentalsnya bagus dan technicalnya bagus. Memang long term akan melanjutkan its bullish run. Tapi untuk saat ini memang akan koreksi. Hari ini juga mulai the opening price memang bentukin gap, dan gapnya udah ditutup, udah di fill, balik lagi ke closing kemarin. Jadi menurut saya memang BBCA layak untuk di hold untuk long term. Tapi kalau nanya saya untuk jangka menengah atau pendek, memang harus di take profit. Oke, baik. Di level penutupan hari ini juga tidak masalah, Pak. Singkat saja, Pak Ezar. Masih tidak masalah untuk BBCA. Baik, analisis untuk BBCA Bapak Mahmudin Siregar dari Medan tampaknya mengakhiri kebersamaan kita waktu kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu di program yang sama di Perdagangan Hari selanjutnya. Pak Ezar, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Ezar. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Ezar Ridho Ibnu Tama, Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham dan saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.